Dia ingin ini semua memiliki sebuah dasar hukum, dan untuk itu dia menginginkan ini semua dilakukan oleh, maka orang akan berpikir jangan-jangan yang pertama ini ada dugaan direkayasa oleh pihak Densu. Dan siapapun yang melakukannya, kalaupun tidak mendapatkan hukuman, akan mendapatkan karma atas perbuatannya. Halo Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Babak baru pertikaian antara DJ Verni dan Denny Sumargo ini memasuki babak yang lebih, mungkin kalau kita bilang itu tantang-menantang yang semakin keras. Dan kali ini DJ Verni melontarkan langsung tantangan untuk mengajak dilakukannya tes DNA di Singapura. Apakah ini adalah gertakan saja? Dan apakah benar ternyata ini akan jadi kenyataan jika ternyata Densu memang mau meladeninya? Dilaporkan di Polda Metro Jaya tidak membuat surut langkah dari DJ Verni untuk terus menyatakan pengakuannya bahwa putri sematawayangnya adalah anak dari Denny Sumargo, dan dia tidak tanggung-tanggung mengajak dilakukannya tes DNA ulang di Singapura. Saya kira kalian semua sudah mengetahuinya. Nah, apakah ini adalah sebuah gertakan saja? Atau dia memang menunjukkan pantang mundur? Saya lihat bahwa orang-orang di belakangnya ini sangat kuat mendukung. Sehingga ini adalah sebuah langkah yang ingin ditunjukkan bahwa DJ Verni di sini pantang mundur. Dan kita lihat bahwa lawyernya juga di sini juga memilih lawyer yang juga tangguh. Saya akan lihat ini kasus akan berkembang lebih lama lagi. Jika kemarin saya katakan sebenarnya bisa diakhiri dengan meminta maaf terlebih dahulu karena mengangkat ini di publik dan bisa membicarakannya di bawah radar, tapi rupanya yang terjadi ini terekskalasi dengan arah yang berbeda. Dan apakah Densu akan gentar? Saya lihat bahwa tidak ada yang akan menghalangi, dan dia di sini sudah berjuang untuk habis-habisan atau mati. Jadi Densu di sini kalau ternyata memang harus tes DNA, dia pasti akan melakukannya kemanapun DJ Verni ini akan meminta. Tapi dia merasa tidak akan melakukan ini hanya karena permintaan dari seorang yang mengaku begitu saja. Dia ingin ini semua memiliki sebuah dasar hukum, dan untuk itu dia menginginkan ini semua dilakukan oleh perintah dari pengadilan setelah dilakukannya proses hukum yang memang harus dilalui. Dan untuk itu kita akan lihat bahwa DJ Verni di sini sebenarnya dalam posisi yang kalau dia sampai kalah di sini, maka karirnya akan hancur berantakan. Orang tidak akan pernah percaya lagi kepadanya. Dan untuk itu dia mempertaruhkan semuanya. Bahkan dia sudah menunjuk 2 rumah sakit sebagai tempat akan dilakukannya. Mungkin salah satunya ya, tes DNA ini nanti. Dan kita akan lihat apakah di sini memang benar ini adalah apa yang diakui, atau jangan-jangan kita tidak ngomong kalau ada kebohongan, tapi bisa saja dia memang percayai sesuatu yang mungkin salah. Nah, hal seperti ini yang kita akan lihat dan akan dibuktikan di pengadilan nanti. Kalau yang saya lihat nanti, seperti ini semua akan dibuka seterang-terangnya kepada publik dari proses hingga akhir. Dan ini merupakan sebuah pembuktian. 2 orang yang saat ini memang harus menghadapi sesuatu yang mereka akan hadapi ini tadi. DJ Verni dengan ya dia nothing tulus. Karena kalau dia ternyata gagal ya sudah, dia hancur sekalian. Tapi kalau dia ternyata berhasil, dia akan bisa mengalahkan seseorang yang get everything tulus. Denny Sumargo dengan semua ketenarannya saat ini. Tidak pernah ada sebuah masa di mana sejak karirnya menjadi seorang aktor mendapatkan spotlight yang luar biasa besar seperti sekarang. Podcastnya dianggap sebagai podcast mungkin kedua yang terbesar setelah podcast Master Deddy Corbuzier. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap podcastnya ini sudah melampaui. Tapi kita akan tahu bahwa dengan kesuksesannya saat ini, iklan-iklannya yang juga sangat out of the box dan membuat orang-orang ini menonton hingga selesai, kita akan tahu bahwa Denny Sumargo get everything tulus. Kalau ternyata dia sampai ternyata salah. Tapi kita akan lihat apa yang akan terjadi, dan ini akan segera tersingkap di menuju akhir tahun nanti. Apakah tes DNA ini akan terjadi? Tapi tentu saja di sini permasalahannya adalah permasalahan biaya. Karena untuk tes DNA ini bukan sesuatu yang murah. Nggak seperti orang mau cek darah atau cek lab tentang gejala tipes dan sebagainya. Ini perlu uang yang sangat besar, dan ini tentu saja membutuhkan seorang sponsor. Apakah dengan DJ Verni meminta dia memiliki dananya? Saya pikir sih tidak. Tapi kemarin sempat ada Dr. Richard Lee ingin membayari, tapi ternyata ada sebuah kesepakatan yang tidak disetujui karena Dr. Richard Lee tentu saja ingin sebuah total exposure atau eksklusif di sini. Kita mungkin akan membutuhkan seseorang yang akan bisa menjadi wasit di sini. Akankah Master Deddy Corbuzier akan bisa ada di sini? Dia biasanya akan selalu bisa memfasilitasi seperti debat presiden yang rencananya akan dilakukan. Nah, akankah mungkin dia ada di sini? Saya sih sanksi ya, tapi butuh orang-orang sekaliber beliau ini tadi untuk hadir menentukan
siapa yang akan menjadi pihak di mana kebenaran akan ada di dalamnya. Tapi banyak netizen yang tentu saja saat ini kita akan lihat mereka lebih banyak berpihak kepada Denny Sumargo yang mengatakan bahwa ini ada seperti sebuah dugaan DJ Verni ini kali ini ingin dia yang menentukan. Dan ada juga orang yang menuduh jangan-jangan nanti DJ Verni ini ikut campur tangan memilih rumah sakit dan juga jangan-jangan ikut menentukan nanti hasilnya seperti apa. Yang saya pikir tidak akan segampang itu. Penentuan tes DNA dilakukan oleh lembaga yang sangat terpercaya. Dan mereka ini adalah orang-orang baik petugas lab maupun dokter yang memiliki integritas yang tinggi. Perlu sebuah dedikasi khusus untuk menentukan seseorang ini tadi memiliki kesamaan DNA yang akan menentukan nasab atau juga garis keturunan yang tentu saja ini tidak akan segampang itu untuk dibayar dan dipalsukan. Dan ini menjadi pertanyaan berikutnya, jika ternyata ini terjadi, bukankah artinya ada sebuah keraguan tentang tes DNA yang sebelumnya? Ataukah memang memungkinkan tes DNA dilakukan oleh dua belah pihak? Tapi ini semua tentu saja menjadi sebuah berita yang akan tetap simpang siur hingga nanti jika ternyata pengadilan memutuskan, maka tes DNA ini harus terjadi. Menurut saya, ini semua memang harus dilakukan. Bagaimana menurut kalian? Dan mungkin ini adalah hal yang orang-orang tidak banyak terpikir. Karena jika nanti, seandainya, ini seandainya saja, jika ternyata nanti tes DNA berhasil dilakukan, tapi ternyata hasilnya berbeda dengan yang sebelumnya, maka sebenarnya ini bukan artinya sebuah hal yang positif untuk DJ Verni. Mengingat popularitas Denny Sumargo saat ini, dan mengingat bahwa DJ Verni sekarang yang memilih atau ingin menentukan tempatnya, maka bisa saja orang-orang di sini akan berpendapat bahwa jika ternyata hasil tes DNA yang kedua ini menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari Denny Sumargo, maka otomatis di benak para netizen akan melemahkan hasil tes yang pertama. Maka orang akan berpikir jangan-jangan yang pertama ini ada dugaan direkayasa oleh pihak Densu. Yang artinya bisa saja yang kedua jadi memang yang benar ini, atau jangan-jangan yang kedua pun bisa saja direkayasa oleh pihak dari DJ Verni. Kecurigaan-kecurigaan ini tentu saja akan terus berkembang. Dan ini sebenarnya tidak akan selesai meskipun tes DNA itu dilakukan. Ada baiknya apapun itu, sebaiknya ini semua diselesaikan di bawah radar dengan senyap. Karena permasalahan pribadi yang seharusnya tidak perlu melibatkan banyak orang di dalamnya. Tapi karena sudah kadung seperti ini, maka mari kita doakan yang terbaik. Semoga kebenaran akan terkuak, dan jika ternyata ada niat buruk di sini, maka itu akan harus segera terungkap. Dan siapapun yang melakukannya, kalaupun tidak mendapatkan hukuman, akan mendapatkan karma atas perbuatan. Jika kalian setuju, silahkan pencet tombol like. Dan jika kalian tidak setuju, minta saya untuk membahas ini dari sudut pandang yang lainnya. Untuk itu, kalian harus subscribe, agar kalian bisa mengetahui jadi orang yang pertama saat konten seperti ini akan lewat di timeline kalian. Terima kasih atas atensinya, sampai jumpa dan salam.